Waalaikumsalam, Pak. Baik. Maaf Bapak agak telat sedikit karena hujan dari di jalan. Ya, Pak. Saya juga telat juga, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini, pada pagi ini, walaupun hari hujan, walaupun cuaca tidak baik, namun dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang ingin menuntut ilmu, kita juga bisa hadir pada pagi ini. Ini adalah rahmat dosa yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rabbul Alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas silakan untuk baca doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, hari ini kita telah memasuki pertemuan yang keempat. Kemarin kita mempelajari tentang sifat-sifat Allah. Sekarang kita masuk ke masalah beriman kepada malaikat. Apa pembahasan kita? Beriman kepada Malaikat. Beriman kepada malaikat ini itu adalah salah satu rukun iman yang enam. Yaitunya rukun iman yang kedua, yaitu percaya kepada malaikat. Percaya kepada Malaikat. Jangan tidak percaya kepada malaikat, karena kepercayaan kita selain kepada Allah, di dalam rukun iman juga kepercayaan kita kepada malaikat. Karena jika seseorang tidak percaya dengan malaikat, maka dia juga keimanannya kurang. Maka untuk itu Ustaz akan mengupas dengan secara tuntas dengan sebaik-baiknya masalah beriman kepada malaikat. Baik, yang pertama itu beriman kepada malaikat itu kita tahu beriman. Simak ya anak-anak ya. Ya, Pak. Kepada malaikat. Dicatat, Pak. Oh, enggak usah, lihat aja dulu yang Pak dalam. Itu kita tahu, malaikat itu harus tahu kita. Yang pertama, malaikat itu diciptakan, penciptaan malaikat. Apa yang harus kita garis bawahi? Yang pertama adalah penciptaan malaikat. Di mana malaikat diciptakan? Dari cahaya. Nah, disinilah terjadinya perdebatan para syaitan dengan Allah. Mereka merasa mulia karena penciptaan ini. Tetapi yang ternyata Al-Quran menjelaskan yang paling mulia bukanlah bentuk dari pencipta, bukanlah bentuk dari rupa, tetapi adalah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Paham anak-anak? Paham, Pak. Nah, materi kita yang pertama ini adalah yaitunya penciptaan malaikat. Penciptaan malaikat itu adalah dari cahaya. Nah, masa pembelajaran kita adalah yang kedua adalah jumlah malaikat ini. Jikalau jumlah malaikat banyak. Berapa malaikat itu, Pak? Malaikat itu banyak sebetulnya. Jikalau dalam pembelajaran kalau yang harus wajib kita imani, malaikat itu ada 10. Ada 10. Ada yang dapat nama malaikat itu, nama-nama malaikat? Dapat? Insyaallah. Bacakan.
Bacakan Fatin, bacakan. 1 malaikat Israel, 2 malaikat Israfil, 3 malaikat Jibril, 4 malaikat Malik, 5 malaikat Atid, 6 malaikat Nah, Bapaklah yang menyebutkan. Yang pertama malaikat itu namanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Jibril. Yang kedua Mikail. Yang ketiga Israfil. Yang keempat Israil. Nanti lihat di bukunya. Ya. Di bukunya ada. Yang pertama Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Rakib, Atid, Munkar, Malik dan Ridwan. Jadi malaikat yang harus kita ketahui itu, yang wajib kita imani itu hanya 10. Malaikat itu memang banyak, tetapi yang wajib kita imani cuma 10. Itu materi kita yang kedua, yaitunya menyebutkan jumlah malaikat yang wajib kita. Nah, kita masuk materi yang ketiga. Pembahasan yang ketiga yaitu menyebutkan nama-nama malaikat. Tadi sudah disebutkan oleh Fatih nama-nama malaikat. Ada 10? Ada 10. Apa perbedaannya jumlah malaikat dengan nama-nama malaikat? Kalau jumlahnya tadi banyak, jumlah malaikat itu banyak. Tapi yang wajib kita imani itu ada 10. Dan yang ketiga itu menyebutkan nama-nama malaikat. Ustaz sebutkan nama-nama malaikat ya. Yang pertama adalah Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Rakib, Atid, Malik, Munkar, Nankir, Ridwan. Ada 10 malaikat. Nah, yang selanjutnya yaitu nama-namanya tadi. Pelajaran yang ketiga itu nama-nama malaikat. Nama-nama malaikat. Sedangkan teori yang keempat itu yaitu menjelaskan tugas-tugas malaikat. Nah, di sini banyak mungkin barangkali yang belum tahu tugas-tugas malaikat. Di sini akan Bapak sampaikan, dan juga di buku panduannya, di buku kurikulumnya itu juga anak-anak anak-anak lihat. Yang penting pada minggu ini kita mempelajari tentang tugas-tugas malaikat. Ingat ya, tetap di bukunya. Minggu depan tugas kita adalah menghafal nama malaikat serta tugasnya. Apa Fatih? Tugas kita minggu depan mencatat nama malaikat dan tugas-tugas. Pak, Ya. Pak Fatih main dia Pak. Fatih nggak boleh main-main. Diam dulu. Nah, yang pertama yaitu tugas malaikat yang pertama namanya malaikat Jibril. Tahu nggak, Robi? Tahu Pak. Apa? Saya Pak. Menyampaikan wahyu Pak. Oh, 100 Pak Imam. Saya lupa Pak. Robi nggak tahu, dia tahu, dia tahu bilangnya nggak tahu. Imam 100, Robi kodok. Terima kasih Yang Pak. pertama tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Jibril lah dulu yang bersama Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj. Nah, Jibril itu tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail. seluruh alam semesta ini. Wattaqu yauman la tajzi. Seluruh alam ini adalah, itu semua adalah yang memberikan rezekinya adalah malaikat Mikail. Tapi secara hakikatnya adalah Allah lah yang memberikan rezeki. Sama dengan presiden. Presiden itu cuma presiden aja. Yang memberikan pelaksanaan lapangannya adalah para menteri. Juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kaki tangannya, yaitunya para malaikat. Sedangkan yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini kawan. Malaikat Israfil apabila sungai Ifrat di Timur Tengah sudah mengirim, dia akan meniupkan trompetnya nanti. Yaitu tugas malaikat Israfil ini adalah meniup trompet tatkala hari kiamat akan dimulai. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra.
Seperti ini diceritakan juga dalam surah Al-Zalzalah, "Idzal zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha," sampai akhir. Selanjutnya yaitu malaikat rakib. Malaikat rakib ini tugasnya adalah mencatat amal kebaikan manusia, sedangkan malaikat atid mencatat amal keburukan manusia. Sedangkan yang ketujuh adalah malaikat munkar, itu bertugas penanya manusia dalam kubur, amal baik dan amal buruk. Nah, itu kalian hati-hati. Besok kalau kalian di dunia ini baju dewe, karena itu kalian pergi ke sana ke sini yang tidak baik, ini akan ditanya di hadapan Allah. Akan ditanya, siapa yang akan menanya itu? Yaitunya malaikat munkar. Pak, Robi ngambil pengipus saya, Pak. Anda boleh diam dulu. Ustaz jelaskan dulu. Yang selanjutnya malaikat nangkir, yaitu bertugas sebagai penanya manusia dalam kubur tentang amal perbuatannya di dunia. Selanjutnya yaitu malaikat malik. Malaikat malik inilah yang dahsyat. Tahu nak siapa makhluk yang pernah tersenyum cuma satu kali di dunia ini? Yaitunya malaikat. Dan kalau kapan dia tersenyum? Kala Rasulullah tersenyumlah malaikat malik. Seluruh alam semesta ini tersenyum melihat kelahiran baginda Rasulullah SAW. Apa tugas malaikat malik? Yaitunya menjaga pintu neraka. Menjaga pintu neraka. Kalau seandainya anak-anak sekalian, anak-anak ustaz, baik yang putra maupun yang putri, kalau kehidupan di dunia ini tidak baik, nanti akan berjumpa dengan malaikat malik. Wajahnya Zabaniyah. Dan yang 10 adalah yaitunya malaikat Ridwan. Siapa Ridwan itu, Pak? Bagikan cahaya wajah, Pak, enak dipandang. Ridwan itu siapa, Pak? Ridwan itu adalah malaikat penjaga pintu surga. Menjaga pintu surga. Menjaga pintu surga. Dah, yang selanjutnya tugas-tugas malaikat kita sudah tahu, yaitu poin yang keempat. Sedangkan yang poin kelima adalah manfaat. Apa manfaat kita mempelajari beriman kepada malaikat? Saya, Pak. Silakan. Selalu bersikap hati-hati, Pak, dalam berbuat sesuatu, Pak. Betul sekali. Karena jikalau kita tahu mengimani di adanya malaikat ini, kita akan selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat. Yang lain ada yang tahu? Ada yang tahu? Pade. Tidak. Manfaat malaikat apa? Apa manfaatnya? Saya lagi, Pak. Silakan. Dapat mengetahui, Pak, berapa jumlah malaikat dan nama-namanya, Pak. Betul. Baik, Ustaz jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Jikalau orang bertanya nanti tentang beriman kepada malaikat ini, mana dalilnya? Silakan kalian buka surah Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufariqu baina ahadin min rasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Bukan pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka kami tidak membeda-bedakan seseorang pun dari rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Inilah adalah manfaat mempelajari beriman kepada malaikat ini. Itunya diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Ingat surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 185. Baik. Ingat ya tugas-tugas kita. Tugas kita pertama tadi adalah menghafal nama-nama malaikat serta tugas-tugasnya. Menghafal nama-nama malaikat serta tugas-tugasnya. Minggu depan Ustaz Bapak tes itu. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini dulu. Lebih dan kurang mohon maaf. Silakan istirahat dengan bergelut, jangan mengusik-usik teman. Jika ingin makan, silakan makan sebentar. Nanti dilanjutkan pelajaran ilmu Al-Quran. Ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.